Haleluya, shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Mei 2025. Penampakan Fatima, Santa Perawan Maria dari Fatima. Saudara, kembali saudara di pagi yang cerah ini, saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pentingnya doa, pertobatan, dan pengudusan dunia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26 dan Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta Fatima, penampakan Bunda Maria yang terjadi di Fatima, Portugal kepada 3 anak kecil yaitu Francisco, Jacinta, dan Lucia. Di mana 3 anak kecil di Fatima ini di Portugal pada 108 tahun yang lalu, tepatnya saudara hari ini 108 tahun yang lalu tanggal 13 Mei tahun 1917. Seperti adat istiadat, anak-anak muda ini sedang menggembalakan domba milik keluarga mereka. Nah, ketika itu saudara, seorang wanita berpakaian putih, lebih cermelang dari matahari, cantiknya tak terlukiskan saudara, berdiri di atas semak-semak menampakkan diri kepada anak-anak muda itu. Bunda Maria menampakkan diri dan berbicara kepada anak-anak pada tanggal 13 tiap bulannya saudara. Setiap tanggal 13 sejak bulan Mei hingga bulan Oktober. Kenapa Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak ini? Kenapa pula di kota kecil terpelosok Fatima? Seperti kita ketahui saudara, Fatima merupakan sebuah desa kecil di negeri Portugal. Praktis tidak dikenal oleh dunia luar. Desa itu tidak memiliki signifikansi apapun bagi dunia luar. Bahkan saudara, desa ini pun tidak ada dalam peta yang biasa digunakan oleh masyarakat Portugis sendiri. Fatima terletak di daerah pegunungan yang bernama Serra de Aire, sebuah desa penuh damai seakan tak tersentuh oleh dunia luar yang hiruk pikuk. Sedangkan nama Fatima sendiri adalah kenangan akan masa lampau di mana bangsa Islam, orang Islam yang masih berkuasa di negeri itu. Bunda Maria saudara mau menampakkan di Fatima, menunjukkan bahwa Fatima tidak mengenal perbatasan. Orang-orang percaya dari seluruh dunia akan berlutut dan bersembah sujud di sana. Kemasyhuran dan kemuliaannya dipublikasikan dalam hampir seluruh bahasa nasional yang ada di dunia. Kenapa Bunda Maria mau menampakkan diri kepada ketiga anak kecil dari pedesaan ini? Karena mereka saudara, yaitu ketiga anak kecil ini, Francisco, Jacinta, dan Lucia, dianggap sebagai anak-anak yang penuh kerendahan hati dan kesederhanaan. Bunda Maria percaya saudara, percaya bahwa mereka akan lebih mudah menerima pesannya tanpa prasangka apapun. Dan yang kedua saudara, kesiapan untuk mendengar dan menuruti oleh ketiga anak ini. Anak-anak ini menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan pesan Bunda Maria dan melaksanakan apa yang diminta oleh Bunda Maria. Yang ketiga, keterbukaan rohani. Ketiga anak ini memiliki hati yang terbuka untuk menerima wahyu dan penglihatan rohani. Dan tentunya adanya kesetiaan. Mereka tetap setia pada visi dan pesan Bunda Maria
bahkan di tengah kesulitan dan tantangan. Saudara-saudara, Bunda Maria ingin agar pesan-pesan ini saudara disebarkan ke seluruh dunia dan membawa perubahan positif di dalam kehidupan manusia. Penampakan-penampakan di Fatima ini saudara juga bertujuan untuk memperkuat iman dan harapan di tengah berbagai kesulitan dan tantangan. Apa pesan-pesan yang disampaikan Maria? Pesan-pesan Maria, pesan-pesan Bunda Maria saudara yang disampaikan kepada ketiga anak kecil di Fatima ini. Yang pertama, pertobatan dan doa. Saya ulangi saudara, pesan yang pertama, pertobatan dan doa. Bunda Maria menekankan pentingnya pertobatan dan doa, khususnya doa rosario untuk keselamatan jiwa dan keselamatan dunia. Pesan yang kedua saudara, pengorbanan. Bunda Maria meminta anak-anak untuk berkorban saudara demi orang berdosa. Karena banyaknya jiwa yang masuk neraka karena tidak ada yang berdoa dan berkorban untuk mereka. Yang ketiga, persembahan diri. Bunda Maria meminta anak-anak ini untuk mempersembahkan diri mereka sebagai sili atas dosa-dosa orang lain. Pesan yang keempat, devosi kepada hati tak bernoda. Maria saudara menginginkan pentingnya menegakkan devosi kepada hati tak bernodanya yang akan menjadi tempat perlindungan dan jalan menuju Tuhan. Dan yang terakhir saudara, pentingnya, ini pesan Bunda Maria, pentingnya perayaan Ekaristi. Bunda Maria melalui malaikat damai mengingatkan pesan Fatima dengan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi dan meminta agar pemulihan atas dosa yang dilakukan kepada Tuhan di dalam Ekaristi. Saudara-saudaraku, Bunda Maria juga memberikan 3 rahasia yang merupakan penglihatan tentang masa depan, termasuk visi tentang neraka, kebangkitan, dan kejatuhan komunisme saudara. Dan saudara, upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II. Dan ini telah terbukti saudara. Janji-janji Bunda Maria pada penampakan Fatima untuk dunia, saudara, melalui ketiga anak kecil tersebut adalah kita harus memegang janji-janji Bunda Maria ini saudara. Yaitu janjinya, Bunda Maria menyatakan bahwa Tuhan ingin menegakkan di dunia pengabdian kepada hatinya yang tak bernoda. Jika permintaannya didengarkan, banyak jiwa akan diselamatkan dan akan ada kedamaian. Bunda Maria juga menjanjikan saudara untuk melakukan mukjizat di bulan Oktober agar semua orang dapat melihat dan mempercayainya. Dalam penampakannya yang ketiga saudara, Bunda Maria menyatakan bahwa jika Rusia dikonsekrasikan kepada hati yang tak bernoda, Rusia akan bertobat dan akan ada kedamaian. Bunda Maria menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian bagi dunia jika permintaannya untuk doa, pemulihan, dan pengudusan didengar dan dipatuhi. Intinya saudara, inti dari penampakan Bunda Maria di Fatima, pesan dari Bunda Maria di Fatima adalah tentang pentingnya doa saudara, pentingnya doa, pengabdian, pertobatan, dan pengudusan dunia. Pesan ini bertujuan untuk membawa kedamaian dan keselamatan jiwa bagi seluruh umat manusia. Bagaimana sikap kita terhadap penampakan Fatima ini? Yang pertama saudara, kita harus menghargai dan belajar dari pesan-pesan yang disampaikan. Menjalani pesan yang disampaikan untuk dapat hidup dalam doa, pertobatan, dan hidup dalam kebenaran. Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas doa kita, memperbaiki diri dan bertobat dari dosa, mau hidup dalam kebenaran dan mengikuti perintah Tuhan Yesus
yaitu putranya sendiri. Saudara-saudaraku, Regi hari ini saudara dalam rangka pesta Fatimah, Santa Perawan Maria dari Fatimah mau mengingatkan kepada kita sekalian sebagai orang Katolik, mau hidup di dalam doa, pertobatan, dan hidup dalam kebenaran. Mengingatkan kepada kita bahwa Maria Bunda Allah juga adalah ibu kita sendiri. Kita semua saudara dipanggil untuk berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi, Bunda Maria memanggil kita untuk itu. Perhatikan teladan dan dari imannya, cintanya kepada putranya yang harus kita dengarkan dan ikuti. Sebagaimana kita harus mendengar nasihat dan perhatian dari ibu kita sendiri, yaitu orang tua kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau saudara meningkatkan kualitas doa kita saudara. Kita mau meningkatkan kualitas doa kita, juga memperbaiki diri dengan pertobatan dari dosa-dosa kita. Serta mau hidup dalam kebenaran dan mengikuti perintah Yesus Tuhan kita yang adalah putra dari Bunda Maria. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa dalam menghadapi arus dunia ini. Mintalah kepada putramu Yesus Kristus agar senantiasa memberikan kami kekuatan dan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.